Shalom adik-adik. Hari ini sudah hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Hari ini dipandu oleh Kakak Lia dan juga Kakak Naomi. Halo. Ada juga Kakak Mary. Walaupun adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Kita mulai dulu sebelum ibadah. Siapkan dulu hati dan pikiran kita sejenak. Sebelum itu kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Ya adik-adik, untuk tempat semangat kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, anak sekolah minggu, ikutin Amang ya. Tuhan, tilitlah kami jemaat-Mu. Tuhan, tilitlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. karena kasih setiamu. Tuhan, tilitlah jemaat-Mu. Tuhan, tilitlah jemaat-Mu. Amin. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri kan? Kita mau puji Tuhan lagi dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Musik. Dalam
Taurat terlebih dahulu. Dipersilakan adik-adik untuk duduk. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau pengampunan dosa. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Dibuka gedung jemaatnya di nomor 17. Kita sama-sama bernyanyi ya. Musik. Sembah sujud di sini, Dia
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau membaca ayat bulanan kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian dari baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Ayat bulanan di minggu kita di bulan Oktober ini tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Kakak minta adik-adik untuk berdiri dan buka kidung jemaatnya nomor 33. Kita akan bernyanyi musik. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pengumuman untuk adik-adik, yang pertama dipatuhi protokol kesehatan ya adik-adik ya. Yang kedua, untuk persembahan bisa menghubungi si tua terdekat di rumah ataupun kakak guru sekolah minggu untuk membantu persembahan adik-adik. Yang ketiga, untuk ulang tahun di minggu ini pada tanggal 18 sampai 24 Oktober, kakak minta untuk adik-adik berdiri, kakak akan menyanyikan ulang tahun lagu untuk adik-adik semua yang berulang tahun di minggu ini. Musik. Adik-adik semuanya, kita mau membaca firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitab dan juga alat tulisnya sambil kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Musik. Dan Kak Mary. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita pada hari ini ya. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Nomi, Kak Desi, dan Kak Mary. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah supaya mau mendengarkan dengan baik dan boleh duduk diam dan juga mau melakukan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kami mau nanya, siapa adik-adik yang di rumah kalau dipanggil mama papanya kayak Kak Desi tadi, sekali dipanggil langsung dijawab? Ya, siapa coba yang di rumah kayak gitu? Ada? Boleh tunjuk tangannya di rumah? Atau jangan-jangan adik-adik kayak Kak Mary tadi, kalau dipanggilin sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali gak dijawab-jawab, harus didatengin, harus disamperin baru dijawab. Ada yang kayak gitu di rumah? Ada? Gak boleh ya. Tapi kita mau tahu dulu nih cerita di ayat Alkitab kita, Kak. Kita mau tahu, ada loh seorang anak laki-laki yang kalau dipanggil langsung dijawab. Kira-kira siapa ya, Kak? Siapa ya, Kak? Siapa ya? Kita mau baca ya, Kak. Yuk adik-adik dibuka dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ayo dibuka Alkitabnya. Kak Desi, 1 Samuel itu perjanjian baru atau perjanjian lama, Kak?
Perjanjian lama Kak? Iya, perjanjian lama ya adik-adik. Yuk sambil dibuka ya. Dibuka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Di sini Kanomi, Kak Desi dan Kak Mary akan membacanya bergantian. Oke, dari Kanomi ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlalilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah engkau memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapat Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anakku. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Demikian cerita pada hari ini adik-adik. Jadi adik-adik di rumah dan Kanomi juga, Kak Desi dan Kak Mary mau sama-sama belajar, mau mendengarkan suara Tuhan sama seperti Samuel yang diceritakan tadi, mau mendengarkan suara Tuhan. Oke deh, terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oh ya Kak Desi, kami duluan ya. Kak Mary, kami duluan ya. Dadah. Oh ya Kak Mary, aku juga duluan ya. Kak Mary duluan ya. Banyak juga ya bawaan. Duit siapa ya? Duit siapa ya perasaan? Ambil aja Kak Mary, ambil. Jangan, itu bukan duit Kak Mary. Gak apa-apa, ambil aja, gak dilihat kok. Bingung jadinya. Ambil. Jangan deh, balikin aja. Tapi kan kebetulan lagi gak ada duit. Jangan deh. Tadi kan katanya kalau mendengarkan suara Tuhan berarti kita harus mendengarkan suara hati kita, mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau mencuri berarti kan jahat ya. Balikin aja deh. Balikin aja deh beneran. Kak Desi mana lagi ya? Itu dia. Kak Desi. Iya Kak Mary, kenapa? Kakak ngerasa gak sih duitnya hilang? Coba aku lihat dulu ya Kak Mary. Oh iya, uangku hilang. Iya tadi. Maaf ya, kan Kak Desi duluan pergi, terus aku lagi ngeberesin, nemu duitnya. Oh gitu Kak Mary. Maaf ya Kak, tadi sempat kepikiran mau ngambil. Maaf ya. Jangan kayak gitu ya Kak Mary. Maaf deh Kak, lain kali nggak ngulang. Ini aku kembalikan. Iya, makasih Maaf Kak ya, Mary. Kak. Iya. Yuk Kak Desi, kita pulang. Yuk. Duh. Hai Kak Mary, Kak Desi. Akhirnya kamu ini ketinggalan nih. Belum balik? Belum. Tadi ada kejadian. Apa tuh? Kejadian apa? Tadi tuh Kak Mary menemukan uang aku Kak. Terus? Terus tadi Kak Mary tuh
bilang tadi sempat dia punya niat jahat, mendengar suara jahat. Katanya dalam hatinya gini, ambil Kak Mary, jangan Kak Mary gitu, seperti tadi firman Tuhan. Akhirnya Kak Mary balikin ke aku deh. Iya, tadi sempat mikir soalnya lagi gak ada duit ya Kak Nomi. Jadi sempat terpikirkan mau diambil, mau dicuri duitnya. Tapi Kak Mary dengar suara hati dari Tuhan mungkin. Katanya jangan diambil. Nah bener banget dong. Iya berarti Kak Mary udah benar. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kayak tadi mendengarkan suara hati kita untuk melakukan yang baik. Berarti Kak Mary udah balikin dong ke Kak Desi Tadi uangnya. aku udah minta maaf juga kok Kak. Oke deh kalau kayak gitu Kak Desi juga udah maafin Kak Mary kan ya? Maafin ya Kak. Ya Kak Mary. Oh iya, jadi kita belum tutup dengan doa loh Kak. Cerita kita hari ini, yuk kita doa ya. Kalau kayak gitu, Kak Mary yang pimpin doa. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu telah memberikan kami damas kehidupan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik, mendengarkan suara hati Tuhan untuk melihat, mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 550, Tangaku Namet-met. Musik. Marilah kita doakan persembahan kita pada minggu ini. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.